بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال al-muallif Syekh Abdul Salam Ibnu Barjas rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab asy-syafa'ah wal imanu bisyafa'ah fi dzalikal mauqif. Termasuk bentuk keimanan dengan hari akhir adalah beriman dengan adanya syafaat fi dzalikal mauqif, di hari kiamat tersebut. Nanti ketika umat manusia dikumpulkan di hari kiamat, mereka akan menjumpai sekian banyak syafaat. Namun syafaat tersebut ada ketentuan syarat yang telah disebutkan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ba'da idznillah, setelah izin atau dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang memberikan syafaat dan diberi syafaat adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meridhai kecuali kepada kaum mukminin al-muslimin yang dalam hati mereka terdapat keimanan. Wahya anwa'un, syafaat itu bermacam-macam. Di antaranya asy-syafa'atul 'uzmah. Asy-syafa'atul 'uzmah ini yang dikenal dengan syafa'atul kubra. Wahya khasatun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ini khusus, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan syafaatnya. Wa dzalika hina yashfa'u fi ahli al-mauqif liyuqdha bainahum. Yang demikian itu yaitu tatkala Nabi SAW memberikan syafaat kepada orang-orang yang telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar untuk diputuskan urusan mereka. Sebagaimana dalam hadis yang tawil, yang panjang, ketika umat manusia dikumpulkan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengalami kesusahan, keletihan dan kepayahan. Lalu mereka berbondong-bondong mendatangi Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian mereka pindah ke Nuh alaihissalam. Kemudian pindah ke Ibrahim, pindah ke Musa, sampai pindah ke Nabi Isa alaihissalam. Masing-masing mereka tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing mereka meminta uzur dikarenakan mereka pernah melakukan kesalahan-kesalahan ketika di dunia dulu, yang mereka malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Nabi Isa alaihissalam yang tidak menyebutkan apa jenis kesalahannya. Lalu mereka mengatakan, para nabi ini tadi datanglah ke Muhammad. Lalu mereka mendatangi Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Rasul alaihissalam sujud di bawah arasy, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang belum pernah Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dunia ini.
dan baru diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka wasal tu'ta washfa' tushaffa." Ya Muhammad, angkat kepalamu, minta engkau akan diberi, dan minta syafaat, engkau akan diberi syafaat. Lalu ketika Rasulullah SAW meminta segerakan urusan hamba-hamba pada hari kiamat tersebut, maka disegerakanlah urusannya, barulah diadili mereka sesama mereka dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Wa syafa'atu fi istiftahi babil jannah li ahliha. Dan juga di antara bentuk syafaat yang nanti ada di hari kiamat adalah syafaat tentang minta bukakan pintu surga untuk penghuni surga supaya bisa masuk ke dalam surga. Nanti ketika umat manusia ingin masuk ke dalam surga, mereka tidak bisa masuk, terhenti di pintu surga, sampai Nabi kita Muhammad SAW yang mengetok pintu tersebut. Dan malaikat bertanya, "Siapa engkau?" Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Aku Muhammad." Lalu malaikat tersebut menjaga surga, dia mengatakan, "Aku diperintah untuk tidak membukakan pintu surga ini, melainkan hanya untukmu." Wa ya khasatun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ini khusus hanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau yang bisa memberikan syafaat ini tadi. Kemudian syafaat yang berikutnya, wa syafa'atu fi takhfifil 'adzabi 'amman yastahiquhu. Syafaat dalam hal peringanan azab bagi orang yang berhak untuk mendapatkan azab, bagi orang yang berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Nanti Nabi kita alaihi salatu wassalam akan memberikan syafaat supaya diringankan azabnya tadi. Wa hiya khasatun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina yashfa' fi ammi Abi Thalib. Ini juga khusus bagi Nabi SAW. Ketika Nabi SAW memberikan syafaat kepada paman beliau Abu Thalib, liyukhaffaf anhul azabu fi nari jahannam, supaya diberikan keringanan azab untuk Abu Thalib di neraka jahannam. Wa dzalika jazaa ma kana yaqutuhu wa yaghdabu lahu. Itu sebabnya kenapa? Karena Abu Thalib dulu pernah membela Nabi alaihi salatu wasallam, membela Islam, membela dakwah. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan balasan, ya, memberikan syafaat, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk Abu Thalib saja yang dapat ini tadi. Itu berupa diringankan azabnya. Karena dulu Abu Thalib membela Nabi alaihi salatu wasallam, marah untuk membela Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan Abu Thalib berkorban, rela terasingkan dari kaumnya untuk membela Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kalau sekelasnya Abu Thalib yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Namun sebab Abu Thalib demikian dikarenakan pembelaannya terhadap agama Islam. Fama balukum, terus bagaimana lagi dengan seseorang yang mukmin, muslim, talibul ilmi, yang banyak menghabiskan waktunya, banyak berjuang untuk agama Islam, dia berlelah untuk menghafal, berlelah untuk belajar, kemudian mendakwakan agama ini tadi, maka insyaallah ta'ala orang yang seperti ini adalah orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang disebutkan oleh para ulama li nusrati dinil Islam, dikarenakan pembelaan dia terhadap agama Islam. Kemudian syafaat yang berikutnya, wa syafa'atu fi raf'i darajati aqwamin min ahlil jannah. Syafaat tentang terangkatnya derajat suatu kaum dari kalangan ahlul jannah. Jadi ada orang yang sudah masuk surga, kemudian derajatnya terangkat. Qil inna dzalika khas bin Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan itu khusus Nabi yang bisa memberikan syafaatnya tadi. Wa qil laisa khasan bihi SAW. Ada yang mengatakan tidak khusus bagi Nabi SAW. Wallahu alam,
untuk terangkatnya derajat itu tidak khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang seseorang juga terangkat derajatnya dengan sebab doa anak yang soleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, kemudian semakin meningkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga tersebut. Dia bertanya, "Ya Rabb, anna li hadza?" Dari mana aku mendapatkan kedudukan yang seperti ini tadi, derajat yang tinggi ini tadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bistighfari waladikas saleh." Dengan sebab permohonan ampun anakmu yang saleh tersebut. Kemudian di antara syafaat yang ada adalah wasyafa'a fi ahlil kabair wa hum al-usatul minal muwahhidin. Syafaat kepada pelaku dosa besar. Mereka adalah orang-orang yang ahlil maksiat dari kalangan ahlu tauhid, dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Dia memang suka terjatuh pada maksiat, dia jatuh pada dosa besar, namun pada dirinya ada keimanan yang masih utuh, tidak ternodai dengan syirik besar. Orang-orang yang seperti ini, alladzina dakhalun nara bidzunubihim, mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam neraka bidzunubihim, dengan sebab dosa mereka, liyakhruju minha, supaya mereka keluar dari neraka tadi. Mereka dapat syafaat untuk dikeluarkan. Yashfa'u bidzalika Rasulullah SAW wa ghairuhu minal mursalin wal malaika was salihin wasyuhada. Yang bisa memberikan syafaat ini banyak. Nabi kita bisa, para rasul juga, malaikat juga bisa, orang-orang saleh juga bisa, asyuhada juga bisa. Wal Quran wasyam syafi'ani li ashabihima yaumal qiyamah. Demikian juga Al-Quran, puasa bisa memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim nanti pada hari kiamat. Wa kadza auladul mu'minin syufa'a li abaihim. Demikian juga anak-anak kaum mukminin bisa memberikan syafaat untuk orang tua mereka nanti di hari kiamat. Ini jelas ya. Orang yang banyak dosa masuk neraka itu bisa keluar dari neraka dengan sebab syafaat orang-orang saleh, dengan sebab syafaat Rasul atau para mursalin. Dan tidak ada yang menyelisihi prinsip ini tadi dalam menetapkan syafaat keluarnya usatul muwahhidin ilal khawarij wal mu'tazilah. Ya. Mu'tazilah, khawarij mengatakan orang kalau sudah masuk neraka tidak mungkin keluar lagi. Namun prinsip ahlus sunnati wal jamaah, kalau pada dirinya ada keimanan, maka dia akan tetap dikeluarkan dari neraka tersebut. Untuk Al-Quran jelas hadisnya. Siapa yang hafal keutamaan Al-Quran? Al-Quran bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, dikarenakan Al-Quran nanti hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang yang mau membacanya. Demikian juga auladul mukminin, anak-anak kaum mukminin, itu pendapat yang rajih. Anak-anak kaum mukminin bisa memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Adapun anak-anak kafirin, kata para ulama, tidak bisa memberikan syafaat. Ya, yang bisa memberikan syafaat adalah auladul mukminin. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Nabi SAW menyebutkan tatkala mereka auladul mukminin diperintahkan untuk masuk ke dalam surga, mereka mengatakan la nadkhulul jannah, kami tidak akan masuk surga hatta yadkhula abauna, sampai bapak-bapak kami, orang tua kami juga dimasukkan ke dalam surga. Lalu dikatakan udkhulu antum wa abaukum al jannah, masuklah kalian dan bersama orang tua kalian ke dalam surga. Akhirnya mereka masuk ke dalam surga. Ini berkaitan dengan syafaat yang wajib kita imani. Barang siapa yang mengingkari syafaat ini tadi, faqad dhalla, dia tersesat. In harafa an manhaj ahli sunnati wal jamaah, itu khawarij yang mengingkari syafaat ini tadi. Kemudian di antara poin yang juga harus kita imani
pada hari kebangkitan, di hari kiamat, al-haud, telaga. Al-haud, telaga, ini adalah telaga yang ada di akhirat. Telaga tersebut airnya bersumber dari surga, dari sungai yang bernama Kautsar. Ya. Air tersebut manis, lebih manis dibandingkan madu, lebih putih daripada susu. Wal iman bil haud, haudu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan telaga. Telaga apa? Telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu bil haudi haudin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih dibandingkan susu. Wa ahla minal asali, lebih manis dibandingkan madu. Nah, orang yang minum dari air telaga ini tadi, Rasul mengatakan man yashrab minhu syarbatan, siapa yang minum sekali saja, lam yadhma abadan, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Dan dinanti-nanti bagi umat Islam untuk minum ke telaga tersebut. Rasul menanti umatnya di telaga tersebut. Namun sangat disayangkan ada orang-orang yang diusir dari telaga tersebut. Orang-orang yang matrudun. Siapa mereka? Al-munafiqun wa ahlul ma'asi, ahlul kabair, dan juga ahlul ahwa'i wal bid'ah, dan juga orang-orang yang murtad. Nah, ini disebutkan dalam hadis. Ketika itu Rasul mengatakan ummati, ummati, dalam riwayat yang lain usayhabi, usayhabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, fa innaka ya Muhammad la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak tahu apa yang mereka perbuat, yang mereka ada-adakan setelah engkau meninggal dunia. Ya, dikarenakan banyak perubahan mereka, ada yang murtad, ada yang terjatuh pada maksiat dan yang lainnya, sehingga mereka diusir dari telaga tersebut. Wa atyab min raihatil miski, telaga tersebut lebih wangi dibandingkan misik. Man syariba minhu syurbatan, siapa yang minum satu syurbah, satu tegukan saja, lam yadhma ba'daha abadan, maka dia tidak akan haus selama-lamanya setelah dia minum tersebut. Jelas? Ya. Ini telaga Nabi alaihi salatu wassalam, wajib kita imani. Adapun telaga selain Nabi alaihi salatu wassalam, wakil, ada telaga juga untuk Nuh dan nabi-nabi yang lain. Para ulama khilaf dalam hal ini. Sebagian para ulama ada yang menetapkan telaga untuk para nabi yang lain, ada yang mengatakan tidak ada telaga kecuali telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagian para ulama ada yang mensahihkan hadis likulli nabiyyin haudun, likulli nabiyyin haudun, setiap nabi memiliki telaga. Namun telaga Nabi kita Muhammad SAW adalah telaga yang paling besar. Namun dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan hadis tersebut sahih ataukah tidak. Kemudian wal imanu bis siratil mansub ala matni jahannam, ini juga termasuk poin yang wajib kita imani. Apa itu? Beriman dengan as-sirat. Sirat, jembatan yang dibentangkan di atas jahannam. Yamurna alaihi ala qadri a'malihim. Umat manusia akan melintas di jembatan tersebut sesuai dengan kadar amalan mereka. Kata para ulama, kata Syekh Ibnu Utsaimin, orang yang bisa berjalan di atas siratul mustaqim ketika di dunia, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas sirat di negeri akhirat. Fa awwalum kal barqi. Orang yang pertama melintas adalah orang yang melintas bagaikan al-barq, kilatan. Summa kamarir rih, kemudian golongan yang melintas seperti hembusan angin yang lewat. Summa kamarit thair, kemudian melintas berikutnya orang yang melintas seperti burung yang terbang. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaimun 'ala sirat, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas jembatan tersebut. Yaqul, Rasul mengatakan, Allahumma ya Rabbi sallim sallim, ya Allah ya Rabb sallim sallim, selamatkan umatku.
hatta ya'jiza a'malul ibad, sampai ada amalan-amalan hamba tersebut tidak bisa lagi mampu mendorong orang tersebut melintasi sirat. Hatta yaji ar-rajulu fala yastati' as-sayr illa zahifan, sampai-sampai ada seseorang yang melewati jembatan tersebut, dia tidak mampu berjalan kecuali dengan merangkak-rangkak. Kaum munafikin ketika itu mereka berdiri di atas sirat, mereka tidak bisa jalan karena mereka tidak punya cahaya. Ya, mereka tidak punya cahaya. Cahaya tersebut ada pada kaum mukminin. Ya, itu akibatnya mereka tidak mau mengambil cahaya tersebut. Mereka tahu ada cahaya, sebagaimana yang disebutkan kajian tafsir tadi malam. Ya, permisalan mereka ibarat permisalan orang yang minta nyalakan api, kemudian sudah dinyalakan. Mereka sudah tahu di sekeliling apa yang ada di sekitar mereka, apa yang membahayakan, kemudian tiba-tiba Allah SWT hilangkan cahaya tersebut. Mereka juga tidak memiliki cahaya ketika nanti di hari kiamat, ketika ingin melintas di sirat tersebut, sehingga mereka mengatakan ungduruna naqtabis min nurikum, tunggu kami ingin meminta cahaya kalian, ingin mencari, mengikuti jejak cahaya kalian. Mereka tidak bisa, mereka terhenti, tidak bisa berjalan, sedangkan kaum mukminin masih tetap berjalan. Ya, cahaya tersebut ada di kanan dan di kiri mereka. Itulah makna sabda Rasulullah SAW, wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya, nanti akan bermanfaat di hari kiamat. Wa fi janbatai as-sirat kalalib, pada dua sisi jembatan tersebut ada kalalib, pengail, catut, ya. Mu'allaqa ma'mura bi akhdhi man umirat bihi, man amarat bihi, atau man umirat bihi. Dia tergantung, diperintahkan untuk ngail orang yang melintas di sana. Fa makhdusyun najin, ada yang makhdus, ya, makhdus terjungkil, ada yang najin, ya, selamat. Wa makdusun finnar, ya, ada yang terlempar ke dalam neraka. Wa nu'min, bikulli ma ja'a fil kitabi was sunnah min akhbari dzalikal yaum wa ahwalihi wa a'anallahu 'alaiha. Kita beriman dengan segala sesuatu yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah, berita tentang berita-berita tersebut yang ada pada hari kiamat tersebut dan kengeriannya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dari hal tersebut. Ini berkaitan dengan pembahasan keimanan tentang hari kiamat, ya. Adapun yang setelahnya itu berkaitan dengan beriman dengan takdir, ya, beriman dengan takdir. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai sini.